Ya udah 2 tahun kan, soalnya kalau terbaru itu kan 2 tahun pembangunan, kita baru bisa tempatin. Itu, habis itu jadi, baru deh kita nabung lagi. Di something di Bali, tapi kita udah ada. Gue sama istri udah ada properti di Bali. Kita di Tabanan punya tanah, nggak besar lah. Jadi mertua punya sekitar 10 apa 12 are gitu. Nah, kita tawarin gitu. Mau nggak beli ya gitu gitu. Ya iya, kalau kalau misalnya terjangkau, oh terjangkau kok gitu, ternyata masih murah. Jadi beliau ini, mertua ini punya apa ya, karena memang udah senior ya, jadi dia udah tahu letak-letak tempat atau tanah yang strategis, daerah strategis untuk 5-10 tahun ke depannya gitu. Kamu beli sekarang murah, per are sekian, per meter sekian, ini nanti udah dimain aja dulu gitu. Yap, kita udah, ini tahun kedua kita punya tanah di Tabanan, masih berupa tanah ya, tapi ternyata meningkat harganya sesuai NJOP daerah sana gitu. Lalu istri kepikiran, karena dia nggak passion di dunia properti kayak mamanya, jadi dia, kenapa nggak kita bangun aja rumah di situ, nggak usah gede, tapi apa ya, buat kita gitu ya. Godaan lagi nih kan, orang mau belajar bisnis kan gitu. Ya udahlah, apa ya, apa yang dia pikirkan itu adalah prioritas pokoknya. Ya udah nanti gitu, karena kita juga lagi bangun rumah di daerah Bintaro. Ini jadi nanti tahun 2025, tahun depan itu bulan September. Ya udah 2 tahun kan, soalnya kalau terbaru itu kan 2 tahun pembangunan, kita baru bisa tempatin. Itu, habis itu jadi, baru deh kita nabung lagi untuk yang di Bali. Tapi gue berharapnya sih, gue pengen bangun untuk disewain buat visitor, bule ataupun dari turis lokal. Udah mikir ke sana gitu. Jadi disesuaikan budget, gimana caranya sesuai budget tapi menarik minat visitor, turis lokal maupun asing. Iya, udah kepikiran. Oke. Banyak, banyak, banyak banget. F&B paling sering, karena gue suka makan. Gue suka makan. Gue selalu kepikiran setiap waktu gue punya bisnis makanan. Emang selalu terwujud, selalu terwujud, tapi memang belum jalannya gitu, belum berhasil. F&B, lalu dunia clothing sempet putus karena adik gue keterima kerja di luar negeri. I lost my partner ya gitu, maksudnya dia kerja, jadi gue nggak bisa full karena di otaknya gitu. Pernah clothing, pernah yes, clothing, apa ya, clothing line semacam kayak distro, tapi dia udah ke apa ya, ke toko-toko yang udah punya nama gitu, udah masuk gitu di selatan, masuk kita, karena dia harus nerima offeringnya sangat bagus dan gue pergi gitu. Mm-mm. Kalau dibilang ratusan juta ya masuk, tapi kan itu akan berputar. Misalnya income per bulan bersihnya 35 misal minimal, lalu nanti kan soalnya itu kan kita kirim barang. Mereka ngambil, ada yang beli putus, ada yang profit sharing gitu rata-rata gitu. Jadi berapa toko itu bisa 27, 35, ada yang 50. Dan nanti itu kan dikumpulin lagi untuk expand yang lebih banyak lagi kuantitinya gitu. Enggak juga. Kalau makanan gue udah antisipasi sebisa mungkin modal itu ketika nanti misal dinyatakan nggak jalan atau rugi, paling nggak ruginya jangan sampai 100%.
udah antisipasi supaya masih ada spare tabungan untuk memulai bisnis yang lain lagi gitu. Kalau FM ini kan enak, misalnya gue punya satu ruko, bisnis misalnya bisnis bakso, nggak hype di sini nih, oh karena rata-rata di sini nih nggak cinta bakso, misal masukin Korea Korea kayak gitu-gitu. Nah, pengen mulai lagi, tapi udah sibuk sama anak-anak yang udah mulai besar, anak-anak udah mulai masuk preschool, a lot of activity. Itulah yang membuat kita ya udahlah bisnisnya nanti aja. Tapi ternyata mama ngasih tugas gitu, pegang nih, pegang, kalian belajar daripada nggak ngapa-ngapain di Jakarta gitu, seru gitulah. Iya, tantangan. Ya nggak tantangan juga sih, privilege juga ya kan, punya mertua gitu. Tugas kita cuman masarin aja. Ada yang mau liburan atau ada yang mau beli tanah, villa, rumah, mau nyari kos-kosan, mertua punya kos-kosan dari yang bawah, menengah, sampai yang udah eksklusif, ada gitu. Kalau gue bisa datengin tamu-tamu itu ada komisinya gitu. Dan setelah gue pikir-pikir, kok kayaknya lebih nyaman kayak gini ya ketimbang gue memulai bisnis dari nol, mikir keras dan segala macam yang akhirnya ada aja ganjalannya gitu. Nah, maksudnya kan banyak relasi, banyak Um, teman. iya Ya, betul itu itu. sangat besar untuk dibawa ke sana. Everything, bisnis apapun, kita punya relasi banyak itu sangat menguntungkan. Tapi kan tidak bisa mengandalkan relasi. Kita harus global. Kita harus berpikir yang beli karena temen pasti beli, karena temen punya bisnis gue pasti beli, nggak mau gue dikasih. Itu namanya support friends gitu kan, karena gue percaya karma gitu. Bener, kita punya bisnis temen beli gitu. Tapi kan bukan itu tujuan kita. Kita pengen brand kita semua orang bisa rasain, bisa beli itu. Ya, yeah, oke. Okay. No. Oke, nggak bawa asisten, nggak ada manajer, nggak ada Mm-mm. syuting. Nah, persiapannya apa aja sih mas, bawa barang Oke. apaan aja yang harusnya Mm-mm. harus dikerjain sendiri nih. Nah, boleh Iya, implementasinya oke. info apa aja? Asisten, sopir semua ke istri. Oh, istri. Ya, ini tapi emang gue udah biasa mandiri dari dulu ya. Jadi kebiasaan ngurusin diri sendiri dari lajang sampai bisa hire asisten, sampai bisa hire driver gitu. Tapi kemudian harus kembali lagi ke setelan pabrik karena ngalah sama anak-anak. Lalu istri udah pengen syuting lagi mulai tahun kemarin. Tahun ini lah, tahun-tahun awal. Ya udah ngalah gitu. Ya nggak ada yang dipersiapkan dengan baik sih, karena cowok itu simple, nggak ribet kayak cewek. Karena gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, bini gue nyiapin barang tuh kayak mau pindahan rumah. Ah, gitu. Wah semua. Iya, dia yang lebih komplit preparingnya. Kalau gue habis mandi segala macem, bawa apa yang ada, udah berangkat. Dia tugasnya cuma nyiapin bekal aja buat makan siang. Boleh inti apa sih situasi Berantakan loh, berantakan banget gitu. Ini yang wajib, ala kadarnya banget, berantakan. nggak apa-apa. Yang wajib bawa nggak boleh tinggal. Gue juga orangnya cuek gitu ya. Cuman secuek-cueknya gue bawa semua yang gue perluin untuk kerja gitu. Mau apa yang diintip? Makanan kah yang, yang disiapin istri? Tuh berantakan loh. Dompet. Dompet udah pasti lah ya gitu. Dompet ada foto anak nggak mas Ferry? Di handphone semua, di handphone semua. Bekal istri tadi apa mas? Boleh Ini oke, ini tadi sandwich salmon. Iya, tinggal separuh buat nanti kalau lapar. Pasti lapar sih, karena kan take terus. Ini sandwich salmon, istri juga yang nyiapin. Lalu ada cemilan. Waduh, sorry. Mudah-mudahan gak ada yang aneh-aneh.
Kalau ada yang aneh-aneh maafin ya. Maafin, namanya juga udah tua ya. Astaga, berantakan banget. Biasanya lebih banyak daripada ini. Oke. Ya ada kaos kaki. Biasanya ada 2 tergantung banyaknya scene yang gue punya. Untung dalaman biasanya gue bawa. Tapi dalaman udah di ruangan kostum semua. Itu penting banget. Tiap hari gue bisa ganti-ganti. Gerah soalnya. Ada apa nih namanya, protein shake. Kalau gue lagi nggak nafsu makan, terlalu sibuk, ini istri yang siapin kabel dan segala macam. Power bank gue terlalu gede, power bank gue segini, ada di ruangan gitu. Ada headset kalau nggak ada temen untuk ngobrol, temen-temen take semua, dengerin lagu, cuci muka, Jadi krim, sanitizer, obat mata, kabel 2, takut 1 hilang. Cemilan tadi ada 4, habis. habis. Kaos kaki apa lagi? Kalau ini tas dari orang makeup dikasih karena dia takut. Ya, Tatap sendiri. ya namanya juga aktor harus bedakan ya. Tapi gua nggak bedakan ya, gua nggak bisa. Yang bedakin tetap orang makeup. Terus apa lagi? Oh ini sponnya, wax, potong kuku. Nggak ada lagi. Udah, koin buat kerokan. Enggak, canda. Apa lagi? Dompet, nggak ada lagi. Duit cash ya pasti wajib. Iya, iya cash gitu. Karena nggak semua lokasi bisa bayar pakai QRIS. Nah, tapi syuting gue wajib bawa cash, kata istri, karena nggak semua tempat bisa QRIS. Gitu. Jajan-jajan ya. Iya pasti, yang jajan kan gue juga biasanya patungan sama teman-teman aktor yang lain untuk beliin kru-kru makanan itu. Nah itu dia, kan kita minta tolong sama orang PU, pasti pakai cash. Gitu. Seberantakan ini, Tapi simpel. emang nggak ada yang ribet cowok itu. Yang wajib aja ya. Iya. Dan tasnya juga kayaknya simpel gitu ya. Ini ya, apa nama kalau kata istri tuh, kita pakai ginian supaya apa sih, bahannya ramah lingkungan. Yes, keren. Ya, terus apa lagi ya? Udah nggak ada lagi. Nggak akan ada yang gimana, cuman yang apa yang gue butuhin saat kerja. Udah. Oke. Mending terus makanan gizi, dia ngerti banget, makanya gue menjaga nama dia tuh banget. Kak Breakman. Kak siapa tuh Kak Break? Ya? Istrinya siapa nama? Kak Breakman. Lidi Brookman. Lidi Brookman. Iya. Yes. Nge-gym masih. Enggak, aku nemenin aja. Nemenin. Aku belum passion, dia passion. Gym, pilates. Ya, gue di rumah aja main PS. Antar jemput dia gym pilates. Yes. Tugas suami. Ya. Simpel kan? Suki udah berapa sih? Aku pikir masih 30-an. Enggak, 38. 38? Iya. Lebih muda dari lebih apa? Lebih Kelihatan lebih muda dari iya, kelihatan lebih muda dari umur yang disebutkan. Kebantu badannya kecil. Yes. Jadi sama banyak masalah. Lebih cepat kurus ya. Iya. Hai semuanya, jangan lupa nonton terus sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI jam 18.30 waktu Indonesia Barat. kemudian